naik. Yang pede aja ya dengan kekristenannya silakan naik. Kalau ragu-ragu dengan yang kau imani jangan naik, kau akan pingsan di atas. Biasanya di room ini banyak yang gepeng-gepeng bang, tapi pagi hari ini kok yang gepeng jarang ya. Masalahnya bosnya yang gepeng sudah ada di Komal Utama, Aki. Maksud saya ini loh, maksud saya teman-teman Kristen naiklah kita diskusi baik-baik gitu ya. Maksudnya Anda bertanya, habis itu diam. Kita menjelaskan, nanti setelah ada yang tidak Anda terima dari penjelasan kita, baru Anda tanggapi setelah diberi waktu. Itu loh. Jangan debat kusir kita. Makasih Bunda. Berkah selalu. Ini hal yang sangat menarik loh itu. Iya bang. Sangat menarik. Kenapa? Kita kasih clue-nya kan sederhana tuh. Clue-nya sangat sederhana. Kita kasih Mazmur 58 bahwa Tuhan telah menetapkan dari sejak dalam rahim penyesat. Siapa yang ditunjuk sebagai penyesat itu sudah ditetapkan. Mungkin seperti Firaun, ya sudah ditetapkan Qarun, sudah ditetapkan Samiri, sudah ditetapkan. Nah, Paulus mengaku juga sudah ditetapkan dari sejak dalam rahim. Nah, untuk mendeteksi bahwa dia dipilih sebagai orang benar atau sebagai orang fasik, kita lihat apakah dia hidup berdakwah bersama dengan Yesus. Karena memang Yesus mengatakan, akulah yang memilih engkau yang 12. Nah, Paulus kenapa nggak masuk dalam 12 ini? Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12 orang? Dan satu di antaramu adalah iblis. Nah, kenapa tidak masuk Paulus di situ? Kalau memang dia dipilih dari sejak dalam rahim. Ini yang perlu kita bahas. Silakan Ahi. Baik. Ini ada diktator nih barangkali. Dik Hasto, silakan. Selamat pagi. Dik Hasto, monitor. Kalau Anda tidak untuk berbicara di sini, kami turunkan ya. Dik Hasto, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Saya ulang. Enggak ya. Nggak apa-apa, nanti kita turunin aja. Ya baik, teman-teman Kristen yang pengen bergabung silakan. Kami persilakan, mumpung Gurunda kita ada di sini untuk mendapatkan pencerahan, silakan. Abang ini manggil Gurunda. Bagi Bang Suma aja. Kalau untuk kaum Kristen, iya, mereka wajib hukumnya manggil Bang Suma itu guru. Kenapa? Karena Bang Suma lebih paham Bible daripada pendetanya. Tapi kalau saudara-saudara Muslim panggil abang aja. Nah, saya di antara kalian bukan siapa-siapa. Ilmu kalian dari Bang Suma. Siap Abang Bang Suma. Ini ada Bunda Ocha. Bunda Ocha, selamat pagi Bunda Ocha. Selamat pagi. Ya, Bunda, seperti biasa kami bertanya, Muslim, Kristen, Bunda? Saya Muslim, saya ingin menyapa Bang Zuma saja. Masya Allah. Silakan Bunda. Silakan Bunda, kami berikan kesempatan sembari kami menunggu saudara Kristen. Silakan Bunda. Saya itu awal pertama mengenal Bang Zuma itu dari suami saya. Saya ini terharu sekarang. Kok bisa gitu ya? Saya sangat terharu dapat pencerahan dari Bang Zuma gitu. Masya Allah. Tergetar hati saya. Ya Allah, Masya Allah. Iya. Ya, gimana? Terus sampai sekarang pun saya sangat cinta gitu dengan Bang Zuma. Ya Allah, kapan bisa ketemu ya? Masya Allah. Iya. Ya, makasih. Bunda Ocha di mana? Bunda Ocha di mana? Saya di Surabaya. Oh, Surabaya. Yang ini nggak bisa on cam ya. Silakan Bunda, kalau bisa on cam silakan. Iya, saya nggak bisa on cam, ini nggak bisa buka. Ya, mungkin. Oh. Iya.
Terpental dia. Silakan Bang Zuma, dia sangat bangga dengan Bang Zuma. Dia mengenal Bang Zuma dari suaminya. Mungkin ada sepatah kata buat Bunda Ocha. Silakan Bang. Bang Iya. Zuma. Makasih Bunda Ocha, barakallah. Sebenarnya hal-hal seperti ini itu sering terjadi lah. Seperti saya juga kagum kepada saudara-saudara saya Muslim yang lain. Ya sama seperti kita saling mengagumi lah satu sama lain itu. Saya kagum kepada saudara saya Kang Sehat, Bukti Nora, semua dah, Adinda, Ibu Rahma dan semuanya. Seperti itu biasa. Cuman saya tidak punya ruang untuk melampiaskan kegaguman saya. Gitu ya. Nah, kalau teman-teman kan kesempatan pas naik ke sini, aduh aku kagum sama musuh. Padahal ya biasa aja lah itu. Semakin banyak orang kagum, semakin banyak orang sakit hati. Ya, jadi kita santai aja. Hanya Allah yang patut untuk kita puji. Oke, lanjut teman-teman. Iya. Mudah-mudahan Bunda Baik, Ocha Bang Zuma. sehat selalu. Iya, silakan. Oke, baik Bang Zuma, terima kasih. Bergiliran ya sesuai dengan daftar masuknya. Bang Anabel sebentar. Mek, silakan buka mic, Mek. Selamat pagi. Mange apa ini? Nggak lengkap. Mange silakan. Selamat pagi. Baik. Selamat pagi Anabel. Buka mic. Anabel, selamat pagi. Silakan teman-teman yang udah naik di sini Tertidur. sudah sekomal dengan Bang Zuma. Kalau Muslim mungkin ada yang mau Beliau disampaikan. Kristen ini, Anabel Kristen. Kalau Kristen silakan mumpung sekomal dengan Bang Zuma. Sekali lagi final calling. Anabel, selamat pagi. Selamat pagi. Tetap. Oke, baik. Selamat pagi. Silakan Bang Anabel. Iya, Mungkin ada sesuatu? Silakan. selamat pagi. Iya, selamat pagi. Oh, sinyal Anda merah ya. Kesempatan terbaik sekarang lagi sekomal dengan Bang Zuma. Pagi. Si Ukti Hijrah. Ya, Iya, Pak. sehubungan Mungkin ada dengan sesuatu langsung aja Anabel. Semangat pagi. judulnya Iya, Bang, pembahasannya sejak apa itu judulnya Bang, sejak kapan Paulus jadi rasul? Boleh silakan. ya? Sejak Yesus menampakkan dirinya kepada Saulus. Nah, sebelum Yesus menampakkan dirinya kepada Paulus, ya namanya Saulus. Dan setelah Oh, dia yang perjalanan ke Antioquia ya Bang ya, katanya kau kah Iya, itu ke Damsyik. Tuhan? Iya. Ke Damsyik. Perjalanan Oke. Damsyik. Rasul namanya Paulus. Oke, baik. Tapi kenapa kemudian di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1, dia belum ganti nama menjadi Paulus, namanya masih Saulus, tapi dia sudah nabi? Ayo. Ayo, gimana tuh Bang? Justru dalam keadaan Saulus dia nabi. Ya, itulah historinya. Nah, justru ada history error, berarti hancur historinya kalau dia itu adalah rasul. Kenapa? Nanti dikatakan rasul setelah dia bertemu Yesus, sedangkan dia mengaku ya melalui asistennya Lukas di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1, dia masuk dalam daftar deretan nabi-nabi yang ada di Antioquia. Itu gimana itu? Padahal namanya bukan Paulus, masih Saulus di situ. Coba. Iya. Jadi kalau misalnya Bang Juma 01, kalau misalnya Bang Juma membaca mulai ke Kisah Para Rasul 1 sampai 8, disitulah bagaimana proses dia menjadi seorang rasul. Itu adalah historical. Jadi nanti di Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 9, disitulah dia sudah menjadi rasul. Karena saat disitulah dia bertemu dengan Yesus sendiri, Tuhan Yesus sendiri.
Terus sejak kapan dia jadi nabi, Bang? Dia menjadi nabi tidak ada. Dan Kisah tertulis Para sebagai Rasul nabi pun, 13 itu? pada dasarnya secara eksplisit di situ tidak menjadi seorang nabi. Tapi Dia adalah awal pendiri dari gereja mula-mula atau jemaat Kristen mula-mula di Antioquia. berarti dalilnya salah. Diganti Bukan aja salah. kalau gitu. Tuh. Gimana? Bukan salah, tapi Bang ini tidak mengakui dia bukan nabi. Sedangkan dia masuk daftar nabi. Gimana ini? Saya pikir kalau membaca perikopnya atau membaca dalam di Kisah Para Rasul 13, ya jangan mengambil ayat per ayat. Baca aja perikopnya. Kalaupun kita baca satu perikop, bahkan kita tambah 5 perikop sampai Kisah Rasul selanjutnya, Paulus tidak berubah, Saulus tidak berubah menjadi perampok di situ, tetap aja nabi dia. Karena di situ dijelaskan ada beberapa nabi di Antioquia, di antaranya Saulus. Gimana itu, Bang? Salah cetak atau gimana? Salah penyelidikan atau gimana ini si Lukas ini? Atau dia ngarang-ngarang aja? Ya, maksud saya begini ya. Kalau Iya. misalnya dalam Kisah Para Rasul 1, dia sudah dan di Kisah Para Rasul 9 dia menjadi Paulus, artinya patah dulu dia kapan menjadi rasul, dan sejak kapan dia belum rasul gitu kan, selesai dulu di situ. Jadi satu-satu dulu pembahasannya. Jangan masuk ke rasul, jangan masuk ke nabi. Ke nabi dulu, karena orang itu sebelum jadi rasul, nabi dulu. Nabi itu adalah orang yang menerima wahyu. Nabi itu adalah orang yang menerima wahyu. Kita lihat di dalam Bilangan 12 nomor 6. Apa yang diterangkan di sana? Jika di tengahmu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diri. Nah, Saulus itu disebut sebagai nabi di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Berarti Tuhan pernah menyatakan diri kepada Saulus sebelum Saulus ini memproklamirkan dirinya bertemu dengan Yesus. Dan itu kapan? Kapan Tuhan menyatakan diri kepada Saulus? Coba dibaca teliti lagi deh. Saulus di situ masuk dalam daftar nabi-nabi. Berarti Tuhan pencipta langit dan bumi pernah menyatakan diri kepada Saulus. Itu kapan? Cek. Apakah saya masih ada di Dia koma? merah. Masih Bang Zuma. Merah sinyalnya Anabel. Masih. Bagus sinyalnya, bagus. Kenyang. Silakan Anabel dijawab. Atau Anabel masih sinyalnya merah, saya nyapa dulu. Bang Yo, selamat pagi. Saya sudah sampaikan sama Bang Zuma bahwa di Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 9 itu Bagi Bang. Yesus menampakkan diri. Jadi kalau misalnya ditanyakan kapan, kurasa itu Ya kan nanti gini loh Bang, nanti setelah dia bertaubat, baru Paulus itu disebut rasul. Nah, sebentar ya. Pak, kalau ditanyakan sejak kapan jadi rasul, saya sudah menyampaikan di Kejadian 1 sampai 8 dia masih proses perjalanannya menjadi rasul. Kejadian, kok jadi kejadian Bang? Kok lari ke kitabnya Yahudi? Di situ mana ada bahas Paulus? Yang kemudian Zuma menanyakan bagaimana apakah dia seorang Enggak, di Kisah Para Rasul itu ayat 1 sampai 8 bagaimana dia proses menjadi rasul atau dia berganti nama dari Saulus menjadi Paulus. Yang berikutnya gini. Zuma menanyakan nabi dan rasul. Jadi ada perbedaan konsep antara rasul dengan nabi. Artikan dulu nabi itu apa, rasul apa. Saulus itu kan mengaku sebagai nabi, diajarkan lah bahwa Saulus itu nabi. Kisah Para Rasul 13 nomor 1 dia nabi, kan gitu. Jadi di dalam kitab saudara sendiri loh, sorry ya teman-teman. Saya lagi di mobil soalnya.
Kisah Para Rasul 13 nomor 1 kan Saulus sudah nabi di situ. Kenapa dia perlu bertaubat? Saya bingung dengan pernyataan Anda bagaimana kenapa dia bertobat. Saya sudah sampaikan itulah historikalnya mulai dari kisah para rasul 1 sampai 8. Dan di kisah para rasul 9 Yesus menampakkan diri. Kenapa dia bertobat? Itu sesuatu yang tidak mungkin lagi dipertanyakan berdasarkan historikal di kisah para rasul tersebut. Kan dia nabi, Bang. Kenapa dia perlu bertaubat? Sehingga dia harus ganti KTP gitu loh. Bukankah dia adalah manusia yang dipilih dari sejak dalam rahim? Kan dia mengaku, Galatia 1 nomor 15, aku dipilih dari sejak dalam rahim ibu. Jadi saya berpikir begini ya, kalau misalnya Anda menyatakan saya sejak lahir sudah dipilih atau sejak di rahim ibu sudah dipilih, itu sesuatu pertanyaan yang tidak mengikat kepada Paulus, karena bagaimanapun itulah prosesnya atau perjalanan dari Saulus menjadi Paulus, perjalanan dia yang membunuh dari pengikut Yesus Kristus sehingga menjadi seorang rasul. Jadi saya pikir Anda kalau misalnya dalam menyampaikan segala sesuatu tentang Paulus, baca dulu selesai kisah para rasul itu semua. Iya, maksud saya dia dipilih jadi apa ini? Saulus ini dipilih sebagai apa dari dalam rahim? Di dalam rahim ibunya Saulus ini dipilih sebagai apa? Menurut saudara? Saya pikir begini ya, kalau misalnya ditanyakan dia dipilih sebagai apa, ya itulah tujuannya. Lepas dari dia membantai pengikut dari Kristus, itulah proses historikalnya, proses perjalanannya. Ada pengalaman-pengalamannya, ada Iya, dia dipilih sebagai apa? Iya, Kalau kita ya sudah. Iya, silakan. ya, kita melihat dari sepak terjang daripada Saulus kemudian berubah jadi Paulus, kemudian dia mengaku dia dipilih sejak dalam rahim, maka muncul pertanyaan, orang ini dipilih sebagai apa? Kalau dia dipilih sebagai nabi, kenapa dia harus membantai? Kalau dia dipilih sebagai rasul, kenapa dia harus bertaubat? Kan gitu. Nah, kalau dia dipilih sebagai penyesat, itu baru cocok. Di dalam Mazmur 58, nomor 3, nomor 4, Tuhan pencipta langit dan bumi itu sudah memilih penyesat-penyesat dari sejak dalam rahim ibunya. Dan indikasi kuatnya kenapa dia disebut sebagai penyesat, di dalam kisah para rasul 16, coba Anda lihat. Bagaimana iblis kemudian berkongko-kongko meneriakkan kalau Saulus itu adalah utusan yang maha tinggi. Iblis loh. Iblis yang meneriakkan kemudian, Saulus ini adalah utusan Tuhan yang maha tinggi. Lalu kemudian Paulus marah kepada iblis. Kenapa marah? Karena Paulus tidak mau diketahui oleh orang banyak kalau iblis mendukung kerasulan dia. Itu gimana itu, Pak? Berat ini materinya, berat. Semakin lama semakin berat. Saya pikir begini ya, artikan dulu dan bedakan dulu arti nabi dengan rasul. Jadi jangan misalnya ujuk-ujuk dia muncul sebagai Anda menyatakan sebagai nabi yang walaupun di dalam kisah para rasul 13 itu tidak menyatakan kenabian itu tidak menyatakan kepada Rasul Paulus. Jadi ada perbedaan konsep menurut saya di antara saya dengan Juma mengenai nabi tersebut yang kemudian pengertian dari rasul tersebut. Nah, merujuk kepada nabi terakhir itu atau guru terakhir itu atau bahkan seluruh tugas dari kenabian itu telah diselesaikan oleh Yesus sendiri. Tidak akan ada lagi nabi setelah dari Yesus itu sendiri atau telah menyelesaikan tugasnya dengan menyatakan diri sebagai manusia, yaitu firman itu sendiri. Keliru Anda kalau Anda mengatakan tidak ada lagi nabi yang datang setelah Yesus. Justru Yesus mengatakan akan datang nabi kebenaran yang datang setelahnya, yaitu
yang santer kita dengarkan di Bible disebut roh kebenaran yang datang setelah. Roh itu adalah nabi, Bang. Kebenaran itu adalah nabi yang akan mengajarkan segala aspek firman Tuhan. Kenapa dia disebut sebagai roh kebenaran? Anda salah. Salahnya di mana? Nabi itu begini ya, nabi itu identik dengan materi atau kedagingan. Dan itu diwajibkan kepada orang atau manusia. Sedangkan roh itu immateri. Sebentar, Bang. Oke, Sebentar. baik. Oke, silakan. Roh itu bukan nabi. Itu adalah bentuk dalam immateri atau metafisik yang tidak dapat disentuh atau diraba.Itulah roh. Jadi ada perbedaan konsep yang menurut saya sehingga tidak merujuk kepada satu tujuan. Baik. Nah, inilah kalau orang itu awam. Mohon maaf saya katakan Anda masih awam. Pemahaman Bible Anda itu masih minim kali gitu ya. Roh itu, nabi itu disebut roh. Saya kasih dalilnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga saya tidak lupa ingat. Ini sopir saya juga lari 200 mobilnya. Ya Allah ya Karim. Bilangan 11 nomor 25 ya. Di situ Anda bisa lihat kalau Anda pegang Bible. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh hinggap pada Musa. Dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi. Oke? Satu hal yang perlu Anda petik di situ adalah satu keadaan di mana ketika roh hinggap pada seseorang, maka orang itu disebut nabi. Yang kedua, bilangan 29 nomor 11. Bilangan 11 nomor 29. Coba Anda lihat di Bible Anda di situ. Di situ diterangkan begini. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Jadi kalau roh itu dikatakan roh kebenaran, roh Tuhan hinggap pada seseorang, maka seseorang tersebut disebut nabi. Ini dalil, Bung. Jadi saya berbicara itu berdasarkan dalil dan saya tidak akan pernah memberikan suatu pengajaran atau edukasi yang tidak berdalil. Jadi roh kebenaran yang dimaksud Yesus yang datang setelah dia adalah nabi kebenaran. Manusia yang rohnya akan ditaruh, roh Tuhan akan ditaruh kepadanya sehingga dia mengajarkan pengajaran yang merupakan muatannya adalah kebenaran kepada manusia. Nah, itu dua hal. Bilangan 11:25, bilangan 11 nomor 29. Masih ada lagi, Nehemia 9 nomor 30, tapi saya lupa isinya. Intinya, bahwasanya yang disebut roh kebenaran itu sudah pasti nabi. Oke ya, jadi masih ada nabi setelah Yesus. Yang dikatakan adalah lebih baik jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, maka roh kebenaran itu tidak akan datang. Artinya, nabi itu tidak akan datang. Kenapa Rasulullah Muhammad SAW disebut roh? Karena memang pada saat itu Rasulullah masih ada di praeksistensinya sebagai manusia. Itu catatan penting. Nah, kembali. Itu hanya hadiah buat Anda, untuk Anda pahami. Sekarang kembali ke tema kita. Paulus mengaku, sabar. Kita kembali ke tema. Itu nggak usah direspon itu, karena itu udah jelas itu. Roh kebenaran itu adalah nabi. Anda Kembali salah ke lagi. tema aja dulu. Anda salah lagi. Anda salah lagi. Iya. Anda salah lagi. Salahnya silakan. Di situ sudah secara sistematis atau mungkin bahkan secara terstruktur bagaimana seseorang menjadi nabi. Bagaimana seseorang disebut menjadi nabi. Kan tetap menggunakan kedagingan itu. Roh itu hinggap di antara manusia tersebut. Artinya sehingga orang itu disebut nabi. Betul kan? Sehingga orang itu disebut nabi. Betul kan? Sebentar dulu. Sehingga orang itu menjadi nabi. Orangnya yang disebut sebagai nabi. Yes. Orangnya yang dirujuk sebagai nabi, bukan roh itu. Betul. Tetapi ketika roh kebenaran hinggap pada seseorang, maka seseorang itu disebut nabi. Gimana ceritanya? Coba Anda sabar Bang, sabar. Coba Anda buka di dalam Yohanes 16. Enggak, jangan Anda lagi Sabar dulu, dengarkan saya 30 detik. Dengarkan saya. Buka Bible. Yohanes 16 nomor 14 atau nomor 13. Saya agak lupa. Anda buka di situ. Apa yang tertuang di sana kemudian? Ketika roh kebenaran itu datang, maka dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi apa yang dikatakan adalah apa yang didengarkan. Artinya roh kebenaran itu manusia. Tepuk tangan penonton.
13 Burunda. 16 Ya, 13. kita berdata, Bung. Jangan asumsi liar. Kita berdata. Masa orang yang ada di atas kendaraan Begini. lebih paham Bible daripada Anda yang ada di rumah? Tunggu. Jangan, enggak, Roh sebentar. kebenaran, Itu dengarkan. Roh kebenaran tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang didengarkan. Ini manusia atau apa? Menurut saudara? sudah bisa saya lanjut. Ya, silakan. Ini manusia atau apa menurut saudara? Roh kebenaran ini manusia atau bukan? Sebentar dulu, Bang Juma. Jangan Iya. misalnya menjadi sebuah Ingat tema ini, kita ya. Ingat tema kita tadi. Iya. Fokus nanti ini cuman bonus untuk Anda. enggak, sebentar. Dan bonus Anda pun tidak memiliki poin atau bahkan powernya sekalipun. Oke, Gitu kalau ya. tidak memiliki poin, Yohanes 16:13, roh kebenaran tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang didengarkan, itulah yang ia sampaikan. Ini manusia atau apa? Roh kebenaran yang dimaksud ini? Kebenaran tidak berkata-kata. Roh kebenaran tidak berkata-kata melalui dirinya. Sebentar. Roh kebenaran tidak berkata. Saya sudah berkata tadi sama Juma bahwa roh itu adalah metafisik atau in materi. Iya, Roh itu iya sama sekali tidak betul. bisa. Sebentar Kalau dulu. berbicara mengenai roh toh betul. Tapi Sebentar. apakah Anda sadar Jangan bahwa dulu. pada diri dengar. Apakah Anda sadar bahwa pada diri manusia itu adalah roh? Anda sadar kalau diri Anda itu adalah makhluk roh? Atau Anda mengatakan Anda bukan makhluk roh? Jadi Anda lupa? begini. Hati-hati. Begini ya. Enggak. Silakan. Anda juga Silakan. hati-hati dalam mengusip, dalam membuat statement gitu. Jangan jadi Manusia, blunder. apakah manusia itu terdiri dari roh atau tidak? Itu dulu Anda jawab. Manusia itu terdiri dari materi dan Oke, imateri. udah selesai. Daging dan Penonton di bawah tepuk tangan lagi. enggak, sebentar. Udah, Anda jangan Udah selesai. menggiring. Anda sudah mengakui bahwa manusia itu juga adalah makhluk roh. Udah selesai. Tepuk tangan lagi. Berarti roh Beginilah, kebenaran misalnya, yang datang sebentar. setelah Yesus itu adalah manusia yang dihinggapi oleh roh. Masya Allah. Lanjut. Apakah Kita saya baca di sini hanya lanjutan lagi mendengar Anda tentang sebagai roh kebenaran pendongeng? itu. Kan enggak. Roh kebenaran Sebentar, di Bang Yohanes Salomo sebentar, Salomo. Belum waktumu Salomo. Salomo sebentar. Sebentar. Kau Lanjut. belum disalamin aja Oke. udah itu. Anabel dilanjut, tapi singkat padat dan jelas Anabel. Iya, jadi pada dasarnya di situ sudah jelas bahwa dia tidak berkata-kata melalui dirinya sendiri. Artinya apa? Roh itulah yang membuat dia dapat atau seseorang itu berbicara. Di situ tetap menyatakan wahyu itu atau kenabian itu dengan apa? Kedagingan atau manusia itu sendiri. Jadi itu akan merujuk kepada nabi itu adalah utusan. Itu harus dipahami. Jadi nabi bukan roh. Roh bukan nabi. Enggak. Salah Anda. Anda yang Salah. salah mengartikan. Boleh Anda bacakan bilangan 11:25 biar tak ajarin sekalian. Bacakan saya, Bang. Jangan hanya modal penolakan. Saya belum baca Yohanes 3 nomor 34 loh. Ya. Adalah nggak lucu ketika ada orang muslim adanya di atas kendaraan ngajarin seorang Kristen yang ada di rumah pegang Bible. Saya belum ngapa-apa ini. Masih di jalan Iya. saya ini. Iya, sebentar. Dan lebih lucunya lagi, Anda menyatakan bahwa roh itu adalah nabi. Jadi di situ Sekarang- Anda sudah enggak sebentar. Begini. Anda Anda coba Iya, bacakan Anda saya mengerti bilangan dari nabi. 11. Tolong bacakan saya bilangan 11 nomor 25. Bacakan saya. Arti dari nabi apa? Saya mau bertanya Nabi. sama Anda. Saya mau Baca belajar. aja bilangan 11. Saya mau bertanya Baca sama Anabel bilangan 11. Sebentar Nabi- Anabel, sekali lagi. Nabi itu manusia yang padanya Ya ada sudah. roh. Ya Terus? sudah. Apa? Jadi, Apanya yang sudah? Apakah roh Apanya itu yang adalah sudah? nabi? Loh, roh itu adalah unsur yang Tuhan bagikan kepada manusia. Baca Zakaria 12 nomor 1. Saya paham. Baca. Saya paham maksud Anda. Saya paham. Sekarang kalau Anda berat membaca bilangan 11:25 atau Anda tidak hafal, bacakan saya Yohanes 3 nomor 34. Saya ingin dengar dari mulut Anda sendiri. Silakan. Saya kebetulan lagi di jalan, jadi saya tidak akan pernah membacanya untuk Anda. Yang kemudian saya secara sistematis tetap Saya juga berpikir lagi di kepada jalan, Anda. Bung. Enggak. Begini. Oke, silakan Bang Sama Bang kita lagi di Salomo. jalan ini. Bang Salomo silakan baca Yohanes 13 ayat 33. Silakan baca, Bang. Iya, Yohanes 3 nomor 34. silakan baca, Bang. Yohanes 3:34. Yohanes Dan 3 ayat soal dalil 34. kau.
Aduh, Sebab ini siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. cie. Ada yang bisa tepuk tangan nggak di bawah nih? Aduh, saya Jadi nggak pakai Anda sudah tongkat. paham. Jadi memang Allah Saya mengaruniakan nggak pakai rohnya yang tongkat. tidak terbatas kepada siapapun. Berarti roh kebenaran tadi itu apa? Hinggap kepada siapa? Oke. Roh kebenaran tadi itu. Hinggap kepada Kita lihat siapa? lagi ya. Roh kebenaran di Yohanes 14 ayat 16, itu dunia tidak Masya dapat Allah. melihat dia. Itu dunia tidak dapat melihat dia. Jadi orang memang tidak dapat melihat dia. Roh itu akan diberikan Allah kepada setiap manusia yang memang dipilihnya. Seperti itu. Nah, Roh kebenaran, pandai ya. Roh kebenaran berarti berbeda roh dengan roh yang kebenaran. ada di dalam. Roh kebenaran sama dengan Roh Kudus ya. Yaitu roh kebenaran itu akan menyertai setiap orang percaya. Nah, itu Ada pintar. beda. Berarti roh itu datang Anabel kepada gugur. manusia. Sudah selesai kita. Kembali ke tema. Saya katakan ini hanya bonus. Kembali ke tema. Enggak, Bahwa sebentar dulu. Jangan Anda kita sudah. sepaham dulu. Sudah. Sudah, Roh Anabel, kebenaran Anabel, itu adalah Anabel. nabi. Bukan. Kalau Roh salah, kebenaran diakui itu salah. adalah nabi. Roh Enggak, kalau kebenaran salah, adalah diakui nabi yang datang setelah Yesus. Oke? Nah, sekarang kita kembali ke tema. Paulus mengatakan dalam Galatia 1 nomor 15, aku dipilih sejak dalam rahim ibu. Kita convert ke Mazmur 58. Tuhan memilih penyesat dari sejak dalam rahim ibunya. Nah, Paulus ini dipilih sebagai penyesat atau dipilih sebagai rasul? Silakan. Oke, dan saya bertanya dulu, kita diskusi atau saya mendengar dongeng dari Anda, gitu aja. Oh, saudara menganggap Bible yang saya uraikan tadi itu dongeng. Alhamdulillah. Yang dibawa tepuk tangan dong. Dan saya menganggap semua kutipan Anda tidak benar. Gitu. Benar Bible-nya, Saya bantu Mas. jawab ya. Kalau Berarti Anda Paulus sudah mengakui bahwa Bible, Al-Quranul Karim Surat Enggak. Baqarah ayat Begini, 79 bahwa mengatakan Bible sedangkan itu adalah pengertian karangan. dari Nabi Alhamdulillah. sendiri Anda Anda tidak sudah paham mengakui itu. gitu ya. Nabi, udah saya tidak katakan, mengerti. dengarkan sama saya. Nabi saya sudah jelaskan, bilangan 12 nomor 6. Enggak, pengertian dari Nabi dulu, pengertian dari Nabi. Itu dia. Jika ada di Apa tengah-tengahmu seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diriku kepada nabi tersebut. Berarti nabi di sini adalah manusia yang mana Ya, sudah. dia mendapatkan pernyataan Tuhan kepada dirinya. Sama seperti Nabi Musa, Tuhan datang kepada dirinya. Nabi Isa, Tuhan datang